Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi teori akuntansi kita untuk pertemuan yang ke-6. Yang mana sesuai dengan RPS, kita akan membahas terkait dengan karakteristik kualitatif dari akuntansi itu sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat saya singgung sekilas bahwa ketika kita menggunakan akuntansi untuk pelaporan ataupun untuk pengambilan keputusan, itu ada beberapa aspek yang nantinya mungkin menjadi perdebatan. Ya. Perdebatan itu bisa jadi karena adanya pemahaman yang tidak sama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, misalkan tentang ini, pengakuan goodwill. Contohnya begitu, goodwill tahu ya. Nah, dalam sebuah konteks metodologinya, goodwill itu bisa kita akui sebagai sebuah aset, sebagai sebuah aktiva. Namun secara prinsip, kadang ada yang tidak bisa menerima bahwa goodwill adalah sebuah aset atau aktiva. Karena memang goodwill tidak bisa kita rasakan benefitnya secara langsung. Nah, sehingga walaupun sebenarnya itu menjadi intangible asset, ya, aset tidak nampak, yang mana itu nanti ada relevansinya dengan intellectual capital, ya, modal intelektual. Maka di sini seringkali menjadi hal yang tidak sama antara pemahaman satu dengan yang lainnya. Ya sekali lagi, karena beda sudut pandang. Nah, rata-rata sudut pandang yang dipakai untuk melihat itu adalah sudut pandang secara metodologi, secara teknis. Rata-rata melihatnya dari situ. Padahal tidak selamanya kita menggunakan itu terus. Ada kalanya kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, tapi tetap ilmiah. Ya, yang saya maksud sudut pandang yang berbeda itu adalah ya mulai dari pengertian akuntansi secara global, tujuan dibuatnya laporan itu tadi, dan paham karakteristik dari semua elemen-elemen yang ada pada masing-masing laporan keuangan. Nah, ini yang penting ini ya. Kalau secara pengertian, secara tujuan, insya Allah kita sudah pernah bahas itu. Ya, nanti kita refresh lagi aja. Tetapi yang lebih penting harus kita pahami bersama, itu ada di sisi karakteristik. Nah, selama ini karakteristik yang sering kita pahami di dalam akuntansi itu hanya secara pengakuan dan pengukuran saja. Bahwasanya semua transaksi yang terjadi itu adalah transaksi-transaksi historis, sehingga kita menganggap bahwa semuanya adalah historical cost. Nah, kemudian satuan hitung yang harus kita sampaikan di situ adalah satuan hitung dalam bentuk kuantitatif yang dibuat dalam satuan moneter. Sehingga kalau kita tidak bisa mengkuantifikasi transaksinya, maka transaksi itu tidak bisa terlaporkan di dalam laporan keuangan. Nah, selama ini kita hanya memahaminya dari aspek teknis seperti itu. Nah, oleh karena itulah, maka kita coba sekarang mengembangkan pemahaman akuntansi kita. Melihat pada sesuatu yang tidak sekedar hanya bisa diakui secara teknis. Tetapi tetap itu ada ukurannya dan diakui di dalam laporan keuangan. Nah, selama ini kita melakukan pemahaman secara teknis itu karena menganggap laporan keuangan itu hanya sebatas informasi kuantitatif saja.
yang ada di neraca, laba rugi, cash flow, beban modal. Padahal kita punya satu lagi yang jarang disentuh, yaitu CALK. Nah, di sini. Nah, oleh karena itulah, beberapa waktu yang lalu sudah saya sarankan, tak tahu sudah dilakukan atau belum, saya malah lali, untuk mencoba mendownload laporan keuangan real dan membaca CALK-nya. Isinya apa tujuannya CALK itu? Nah, itu yang harus paling penting dulu. Tidaknya kita kenal isinya apa. Oh, menjelaskan ini, menjelaskan itu. Nah, itu yang harus kita identifikasi. Sehingga pada gilirannya nanti kita mencari data dalam laporan keuangan dan tidak temu di dalam neraca, laba rugi atau laporan yang lain. Oh, karena posisinya ternyata di CALK. Nah, penempatan masuk ke dalam CALK itu juga tidak kok ya sesuai dengan keinginan dari accounting-nya. Tidak. Tapi laporan keuangan sampai dengan CALK, karena kita punya 5 laporan keuangan, itu semua harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum. Ya. Sehingga hampir semua perusahaan yang mempunyai CALK itu pasti melaporkan beberapa struktur yang sama. Ya walaupun isinya bisa berbeda. Ya karena situasi dari transaksionalnya memang lain kan antar perusahaan. Oke, nah inilah kenapa kita juga harus memahami selain karakteristik kuantitatifnya, juga harus mulai memahami karakteristik kualitatifnya. Ya. Nah, di pembahasan kita pagi hari ini, kita coba akan melihat dari sisi-sisi karakteristik kualitatif yang sebenarnya ada, tetapi tidak bisa masuk ke dalam laporan keuangan yang terkuantifikasi dalam satuan moneter, itu apa aja. Nah, semua kita sudah masukkan di dalam penjelasan yang ada di slide itu. Nah, makanya kita bicara terkait dengan tujuan, sifat, dan keterbatasan yang ada. Kita flashback kembali ya ke tujuan akuntansi. Yang awal itu seperti apa? Ini sudah sering kali saya sampaikan. Mungkin mulai pengantar akuntansi juga sudah sering disampaikan ini. Tapi sekarang kita coba pahami lagi. Kalau dulu hanya sekedar ngerti, ya sekarang kita harus paham. Tujuan awal dari akuntansi itu adalah sebuah pertanggungjawaban pihak pengelola atau disebut counter kepada pihak pemilik usaha yang disebut dengan accounting. Yang melakukan adalah accounting. Ya. Jadi beda ya. Sama-sama account. Account itu kan menghitung kalau diterjemahkan ya. Menghitung. Tapi menghitung sebagai apa? Menghitung sebagai pihak pengelola berarti counter. Menghitung sebagai pihak yang memiliki berarti county. Yang menghitung sebagai pihak yang melakukan aktivitas perhitungan disebut counting. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka berlaku sebuah sistem yang disebut dengan nama stewardship function. Atau jika bisa disebut dengan nama accountability function. Ya. Jadi, apa itu stewardship function? Stewardship function adalah sebuah tupoksi sebenarnya. Masuk kategori tugas pokok dan fungsi. Dari pihak yang terkait dalam pengelolaan maupun pelaporan aktivitas bisnis itu. Yang mana harus memberikan informasi yang transparan sesuai dengan kenyataan dan tepat waktu. Nah, di sini. Makanya baik itu nanti disebut dengan transparan, sesuai kenyataan maupun tepat waktu, itu disebut dengan nama akuntabilitas atau accountability. Maka stewardship function bisa disebut dengan nama accountability function. Nah, hal itu mengingat bahwa semua data yang dipakai untuk pelaporan adalah transaksi yang sudah terjadi. Maka disebut dengan nama historical cost. Semuanya itu sudah terjadi, tinggal dilaporkan aja. Sehingga harusnya
semua yang dilaporkan itu bisa dibuktikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti ketika itu menjadi sebuah laporan akumulatif, maka kita bisa membacanya. Nah, tentunya membaca laporan keuangan sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu kan. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa membaca, lebih lanjut kita lakukan fungsi analisis. Nah, dari fungsi analisis itulah nanti akan muncul berbagai macam statement. Statement terkait dengan modal, statement terkait dengan modal biaya, statement terkait dengan laba, statement terkait dengan aset dan lain sebagainya. Nah, masing-masing itu nanti ada relevansinya dengan aktivitas pendanaan ataupun aktivitas investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terkait. Nah, karena tujuannya mengarah seperti itu, maka lama-kelamaan fungsi akuntansi kan kemudian bergeser. Ya, bergeser. Karena kalau semula kita lihat tujuan awal tadi cukup sampai dengan pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, pengambilan keputusan, ya, maka pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai macam tujuan ini itu lebih dominan pengambilan keputusan yang berasal dari data yang bersifat akuntabel. Ya. Makanya tadi sementara kan kita mulai dari stewardship, ya, hanya pertanggungjawaban saja. Terus kemudian pengambilan keputusan. Ya. Kemudian bergeser lagi pengambilan keputusan yang akuntabel. Jadi geserannya seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang kita sampaikan ini tadi merupakan sebuah rencana atau rancangan, ya, yang memang pernah disampaikan sebagai sebuah tujuan akuntansi masa depan, mulai dari standar yang pertama kali mendasari akuntansi, yaitu ASOBAT dan AAA. Ya, AAA itu ya, American Accounting Association. Ya, jadi itu adalah lembaganya. Ya, lembaga itu punya standar yang disebut dengan nama ASOBAT, Statement of Basic Accounting Theory. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menemukan bahwa tujuan akuntansi ke depan itu adalah decision making. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa aspek yang nanti harus kita siapkan. Karena tujuannya sudah jelas. Ya. Ketika kita sudah tahu bahwa nanti kita mau ke sana, ya berarti apa yang harus kita siapkan untuk bisa mencapai itu. Yang pertama adalah pemahaman atas tujuan itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan eksekusi dalam konteks teknisnya. Karena kan tujuan itu masih normatif ya. Maka dari tujuan seperti itu teknisnya bagaimana? Oke, yang pertama kali memang harus kita lakukan adalah benar-benar kita memastikan, Pak. Memastikan apa sih sebenarnya menjadi orientasi informasi yang disampaikan di dalam akuntansi itu tadi. Orientasinya mau apa? Mau menunjukkan pengembangan dari usaha, mau menunjukkan capaian dari hasil usaha, atau menunjukkan rencana dari masa depan usaha. Nah, di sini yang harus kita pastikan. Nah, terus kemudian kita memilih yang mana, caranya gimana? Nah, berarti kita kembali lagi ke pemahaman awal bahwa ketika kita akan menyusun laporan keuangan, kita harus tahu siapa nanti yang akan kita beri laporan tersebut. Oh, investor. Oke. Kalau memang itu nanti di-share untuk investor, apa sih benar yang diinginkan oleh investor?
terkait dengan kinerja keuangan kita. Sehat. Oke, kalau begitu buatlah kondisi laporan yang sehat. Artinya memang secara kondisi realnya, usaha yang dilakukan itu berjalan dengan lancar. Maka akan terjadi situasi yang sehat. Nah, ini yang kita sebut dengan nama penentuan tujuan. Nah, kalau memang kita sudah tahu bahwa tujuannya mau mengarah ke sana, berarti kan kemudian kita harus menata siapa orang-orang yang mampu untuk diajak mengarah ke sana. Jadi jangan sampai kita itu berharap tetapi tidak menyesuaikan dari kondisi orang-orang yang mengerjakan harapan itu. Kalau harapan kita terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan orang-orangnya, itu kan impossible. Nggak masuk akal, nggak logis. Atau kalau terlalu rendah ya, artinya juga ya tidak sinkron dengan potensi. Nah, oleh karena itu maka ya harus kita sesuaikan. Cara menyesuaikannya gimana? Ya harus kita ajak bersama. Manakala nanti semuanya itu bisa saling mensupport, bisa ditoto untuk saling membantu, berarti itu mampu ya, sumber dayanya. Nah, kalau mampu berarti nanti akan terwujud organisasi yang efektif. Karena semua berjalan pada tupoksi yang tepat. Nah, kalau nggak mampu gimana? Nah, kalau nggak mampu ya harus disesuaikan. Ya cara menyesuaikannya bukan kok kemudian nggak jadi dilakukan, ya jangan gitu ya. Ya tetap dilakukan. Namun melakukan dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan tujuan, kepentingan, dan kemampuan. Nah, seperti itu. Ya mungkin belajar dulu lah. Kita mulai dari situasi yang kecil dulu. Ya misalkan gini, semula laporan keuangannya itu masih single entry, katakanlah begitu. Anggaplah kita bicara di UMKM ya, karena di Ponorogo itu kan mayoritas UMKM. Ya masih single entry lah, kayak laporan saldo gitu aja. Nah coba sekarang dari beberapa data transaksi yang dilakukan itu kita identifikasi. Sebenarnya secara transaksional sudah layak apa belum itu kalau dibuat dalam sebuah laporan keuangan ya berbasis etap lah, sementara yang sederhana dulu. Ya. Kita pakai SAK etap untuk mencoba mengkritisi pola laporan keuangan yang dilakukan selama ini di UMKM. Nah kemudian kalau memang sana bisa ditemukan data-data yang dibutuhkan untuk membuat sebuah laporan keuangan, ya coba kemudian kita implementasikan SAK etap itu untuk menjadi sebuah siklus akuntansi di usaha tersebut. Ya memang awalnya berat karena kita melakukan sesuatu yang baru. Ya, namun selama itu semua itu terkawal dengan baik, maka apapun yang berat itu pasti akan berjalan. Ya minimal kita sudah mulai geser lah. Ya walaupun belum sempurna laporannya. Nggak apa-apa. Nggak harus sempurna kok. Ya. Nanti yang penting sudah memenuhi standar. Udah cukup itu. Walaupun mungkin masih bolong sana sini. Nggak masalah. Nah, kemudian berikutnya ketika laporan itu sudah mulai terimplementasi, nah berarti kita harus mengajari nih pimpinan untuk membacanya. Gimana cara membacanya? Nah, itu harus kita sampaikan. Nah, kalau itu nanti sudah berjalan semuanya, maka tujuan informasi akuntansi itu nanti terus bisa berkembang. Akan bisa mengelola organisasi yang efektif, bisa melakukan tugas custodianship dari sumber daya, artinya bisa mengendalikan ya. Terus yang jelas akan memperlancar fungsi sosial, karena komunikasinya terjalan dengan baik. Ya, maka fungsi sosialnya akan berjalan. Nah, ini kalau menurut Asobat. Nah, sekarang kita coba sinkronkan dengan APB Statement. APB Statement nomor 4 itu bicara tentang tujuan dari akuntansi. Ya. Dia mengklasifikasinya jadi dua. Yang pertama adalah tujuan pokok, yang kedua adalah tujuan khusus. Ya. Tujuan pokok itu apa? Ya tujuan pokok itu adalah sebuah tujuan yang nanti
diharapkan berangkat dari data informasi akuntansi itu bisa membantu untuk membuat sebuah keputusan. Misalkan nih persediaannya menipis. Nah, dengan persediaan yang tinggal katakanlah ya 3/4 misalkan gitu ya, atau 1/4 mungkin, tinggal sedikit. Kapan saatnya kita melakukan pembelian persediaan lagi? Nah, berarti kan kita lihat dari data laporan keuangan itu. Nah, inilah seperti ini contoh dari pengambilan keputusan itu. Nah, kemudian selain tujuan pokok itu juga ada tujuan khusus. Kalau tujuan khusus itu sudah mengarah ke teknisnya. Yang pertama, misalkan menyajikan secara wajar menurut JEP atau PABU, ya, prinsip akuntansi penerima umum. Ya, menyajikan secara wajar, artinya standar laporan yang kita pakai mulai dari pengakuan ataupun pengukuran itu sudah harus sesuai dengan JEP. Ya. Misalkan di financial position-nya. Ya sudah, formatnya berarti harus format neraca. Hasil usaha. Berarti formatnya adalah laba rugi. Perubahan lain. Ya, formatnya berarti perubahan modal sama cash flow. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Kebiasaan dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau kita kembali lagi ke APB Statement nomor 4 tadi, kita coba lihat tujuan umumnya seperti apa sebenarnya. Tadi kan kita lihat ada tujuan khusus kan ya. Nah, tujuan pokok, tujuan khusus. Nah, tujuan pokok sudah jelas seperti itu, sedangkan tujuan khususnya seperti ini. Nah, sekarang tujuan umumnya, jadi secara merata, secara rata-rata, bahwa keuangan itu untuk apa laporannya. Ya, ini kita ambil dari PP Statement nomor 4. Memberikan informasi yang dapat dipercaya. Nah, ini yang mutlak nomor 1. Walaupun memang investor atau kreditor atau siapapun pihak yang ada di luar sana itu tidak terlibat langsung dalam usaha kita. Tapi setidaknya ketika membaca data laporan keuangan itu, mereka punya kemampuan untuk bisa meyakini bahwa data itu adalah benar. Nah, tidak kok dimanipulasi. Jadi nggak boleh memanipulasi laporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai perubahan aktiva neto yang timbul akibat operasi perusahaan dalam mencari laba. Aktiva neto itu pasti bergerak. Ya, kayak kemarin itu coba kita lihat. Ketika misalkan aktivitas operasional itu terus berjalan, maka aktiva neto pasti akan digunakan. Nah, tapi atas penggunaan aktiva neto tadi kan diharapkan memperoleh hasil. Sehingga masuk lagi berupa pendapatan. Nah, sekarang kita bandingkan antara total penggunaan dana untuk aktivitas investasi itu dan total pendapatan yang kita terima. Maka nanti kita bisa menghitung dengan kayak kemarin itu ROI atau ROE seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka kita bisa menentukan bahwa sebenarnya kinerja keuangan kita secara rata-rata ya berdasarkan ukuran rasio itu mencapai kondisi yang bagaimana. Nah, ini yang harus kita mulai pahami. Nah, ini tujuan umum. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan kualitatif. Menurut APB Statement nomor 4. Nah, di sini tujuan kualitatif itu sebenarnya juga merupakan beberapa hal terkait dengan aspek kualitatifnya. Tadi di sudah saya sampaikan bahwa ada aspek non-moneter yang harus kita sampaikan juga di dalam laporan keuangan itu. Namun nggak bisa masuk di neraca laba rugi, beban modal, atau mungkin cash flow. Nggak bisa masuk di sana. Nah, oleh karena itulah maka kita harus tahu sekarang apa saja sebenarnya tujuan kualitatif atau mungkin nanti jadi aspek kualitatif relevan, dapat dimengerti, mempunyai daya uji, netral, tidak memihak ya, tepat waktu, mempunyai daya banding dan laporannya lengkap. Kalau ada satu atau dua dari tujuan itu tadi tidak terpenuhi, berarti sulit nanti kita pakai untuk pembanding. Ya, walaupun bisa, tetapi tidak maksimal.
Nah, ini kalau kita lihat dari tujuan umum dan tujuan kualitatif. Nah, sekarang apa sebenarnya maksud dari relevan itu? Arti dari relevan adalah bisa memberikan informasi yang benar-benar membantu untuk mengambil proses pengambilan keputusan. Nah, itu baru disebut relevan. Kalau tidak bisa dipakai, berarti kan tidak relevan. Nah, asal yang pakai tetap bisa loh ya. Kalau tidak bisa memakai, itu lain lagi. Ya, kalau tidak bisa dipakai, maksud saya lagi begitu. Artinya kan ada sesuatu yang wrong di situ. Harus diperbaiki. Tidak relevan. Dapat dimengerti. Ya, informasi yang disajikan bukan yang penting, tapi semuanya. Nah, supaya apa? Supaya saling bisa mendukung. Karena informasi dengan informasi yang lain itu saling berkesinambungan. Ya. Nah, dengan disupport oleh informasi tambahan yang lain, akhirnya bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, daya uji. Yaitu cara untuk mencoba ngetes ya, cara untuk mencoba membandingkan antara apa yang sudah ada sebelumnya dengan apa yang kita susun yang baru ini, ya itu kalau kita lihat dari sisi relevansinya itu lebih relevan yang mana. Nah, supaya independen maka daya uji itu harus dilihat di pihak lain supaya bisa memberikan penilaian yang identik ya apa yang independen. Kemudian berikutnya netral. Netral apa netral artinya? Artinya ya tidak memihak satu pihak. Bahwa di dalam informasi itu ya nanti bisa dipakai untuk semuanya. Satu untuk semua. Ya. Nah, one for all. Nah itu netral. Artinya ketika kita masuk ke situ, apapun jabatan kita, ya kita tidak boleh memihak salah satu bagian. Accounting atau accountingnya. Gitu kan. Nah sehingga di sini kita harus melepaskan yang namanya kepentingan. Tepat waktu. Artinya laporan yang bermanfaat itu adalah laporan yang diserahkan sesuai dengan waktu yang tepat. Nah, kalau waktunya salah ya nggak jadi manfaat ya. Manfaatnya udah beda. Itulah kenapa kok kalau skripsi saya selalu minta pakai data terakhir. Karena kalau datanya terlalu lama itu nanti bukan jadi analisis, tapi jadi cerita sejarah. Nah, ini yang harus kita pahami secara tujuan kualitatif menurut APB teman nomor 4. Berikutnya, segala yang tadi kita bahas itu pada prinsipnya kan masih dalam bentuk kuantitatif. Artinya bisa terlaporkan di dalam laporan keuangan biasa. Namun lambat kelamaan, aspek-aspek kualitatif itu juga bisa bergerak menjadi aspek kualitatif atau aspek kualitatif itu mengkuantifikasi dari aspek kuantitatif yang sudah ada sebelumnya. Sehingga seolah-olah yang sudah ada sebelumnya itu jadi simpel. Karena sebagian dialihkan untuk dikuantifikasi di aspek yang satunya lagi. Nah, menurut APB teman nomor 4, ya masih di situ kita ya. Sebenarnya aspek-aspek itu tadi akan mengandung keterbatasan seperti ini. Ya. Ini kita bisa anggap sebagai sebuah keterbatasan karena memang dia karakteristiknya kualitatif, tidak bisa masuk di dalam data laporan keuangan yang moneter. Nah, ini kemudian harus kita pahami karena seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai masalahnya itu sebenarnya ada di keterbatasan akuntansinya, tapi justru gara-gara ketidakpahaman itu yang disalahkan adalah accountingnya. Nah, seperti itu. Contohnya ini yang pertama, historical report. Itu kan memang didasari dari data cost yang historis juga. Katakanlah 1 tahun nih, mulai Januari kemarin sampai dengan Desember nanti. Padahal selama 1 tahun itu, kondisi ekonomi udah bergerak, nggak karu-karuan. Tetapi kenapa kok kita masih mengasumsikan transaksi tanggal 2 Januari kemarin misalkan, itu kita akui sama persis dengan transaksi tanggal 30 September atau 30 Oktober. Nah, ini loh kelemahan dari sebuah historical report. Jadi memang harus ada aspek yang kita maklumkan ya.
untuk tidak kita tuntut karena memang di dalamnya mengandung sesuatu yang sifatnya internal karakteristik. Ya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah general purpose financial statement. Ya. Jadi laporan keuangan atau financial statement itu bertujuan untuk umum. Kalau kita bicara secara nyata, tidak ada kepentingan apapun di dalam perusahaan itu, maka laporan yang disampaikan ya laporan apa adanya sesuai dengan transaksional bulan itu. Kenapa? Karena memang akan lebih baik begitu kalau punya sifat general purpose. Jadi tujuannya secara umum merata dan ya waktunya memang berasal dari waktu yang lama. Nah ini, kemudian yang ketiga adalah fundamentally related financial statement. Fundamentally, apa sih meaning of fundamentally? Ya, jadi mendasar. Ya, related, fundamentally related. Jadi mempunyai hubungan yang mendasar. Artinya laporan keuangan mempunyai hubungan mendasar apa? Ya mampu mengcover semua transaksi walaupun transaksi itu adalah transaksi yang tidak melibatkan materi sekalipun. Tidak ada uangnya sekalipun. Tapi tetap bisa kita akui. Nah, ini disebut dengan fundamentally. Kemudian yang keempat adalah classification, summarization, measurement. Nah, oke, kita bahas satu persatu aja ya nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat menurut IAI. Ya, apa menurut IAI? Ya, seperti ini. Jadi proses laporan keuangan itu nggak mungkin jadi kalau kita tidak berani untuk membuat sebuah asumsi atau penafsiran transaksi. Beberapa transaksi yang memang tidak lengkap, ya harus kita lengkapi. Nah, caranya gimana kalau tidak ketemu orangnya? Ya harus dilakukan sebuah penafsiran, pengasumsian. Karena memang proses akuntansi pasti melibatkan itu. Kemudian yang berikutnya ada sebuah keterbatasan, yaitu akuntansi itu hanya melaporkan suatu informasi yang sifatnya material saja. Atau bisa disebut dengan nama fisik atau tangible. Yang tidak material, tidak kelihatan, tidak nampak, nah, itu intangible, itu tidak bisa diakui. Kayak tadi makanya saya bicara goodwill. Ya susah untuk mengakui goodwill, ya, karena memang nggak kelihatan. Oke. Laporan keuangan bersifat konservatif. Ya, itu apa konservatif? Konservatif itu situasinya bisa berubah setiap saat. Ya. Ya karena apa? Ya karena ketika kondisinya itu sedang tidak pasti, maka proses penyesuaiannya itu harus berkiblat pada perubahan waktu di kondisi ekonominya. Nah, kalau kondisi ekonominya itu berubah, maka ya otomatis ya akuntansi yang digunakan untuk mendasar ini juga bergeser. Nah, itu rata-rata perubahannya karena terjadi sebuah kondisi yang tidak normal, kayak pandemi itu kan kondisi yang tidak normal. Kemudian ada beberapa alternatif metode akuntansi yang digunakan untuk menimbulkan beberapa variasi dalam pengukuran. Ya, karena kan memang tidak ada aturan harus menggunakan standar yang mana, nggak ada. Semua boleh, tetapi ketentuannya cuma satu. Itu pun baru di baru di tingkat pimpinan level medium ya, yaitu kita mencoba memberikan batasan atau transaksional itu. Nah, jadi prinsip konservatismenya itu nanti berjalan di situ. Selama konservatisme tadi jelas hukumnya, ya, jelas statusnya. Kalau nggak jelas ya nggak bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah makna yang tertera di dalam informasi tadi. Yang diorientasikan adalah makna yang sifatnya ekonomis, ya, dan memiliki sumber transaksi yang nyata. Makna ekonomis yang sumber transaksinya nyata. Nah, oleh karena itu kalau maknanya itu sudah tidak ekonomis lagi, sumber ekonominya juga
tidak konsisten, ya maka kita tidak bisa mengakui transaksi itu. Kemudian yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknis. Ya. Yang itu memang ada pertanyaan khusus. Ya. Kok menggunakan istilah itu kenapa? Kok istilah ini maksudnya apa? Nah, itu pertanyaan khusus terkait dengan istilah-istilah teknis tadi. Kemudian ada beberapa alternatif metode akuntansi. Nah, ini konservatisme tadi ya. Kita hanya bisa menggunakan satu metode dalam setiap mekanisme pencatatan yang akan kita lakukan. Nah, cuma pemilihan satu metode itu tadi ya harus tepat. Kalau tidak tepat nanti bisa mengacaukan metode atau pelaporan yang lainnya. Nah, ini. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa alternatif yang bisa kita ambil untuk mencoba digunakan di dalam penerapan aktivitas usahanya. Nah, misalkan gini, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Sama nih persis dengan yang ada di proses belajar akuntansi, di buku-buku akuntansi. Ya oke, nggak ada masalah. Tetapi harus jelas apa maksud dari istilah-istilah itu. Ada beberapa alternatif metode akuntansi, informasi yang bersifat kuantitatif dan yang tidak bisa dikuantifikasi umum diabaikan. Nah, ini adalah sesuatu yang memang tidak terpegang oleh internal usaha. Jadi ketika tidak mampu secara SDM, ya sudah lebih baik menjalankan apa yang ada sebelumnya. Dan kalau memang harus berubah, maka bisa berubah dengan mengganti pakai pola yang baru yang sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan di level S1. Nah, inilah kondisi-kondisi yang nantinya memang harus kita maknai, ya. Harus kita pahami. Yang mana itu nanti juga merupakan elemen yang harus kita gunakan untuk ini apa namanya, memunculkan beberapa variasi dalam pengakuan maupun pengukuran. Kalau kita bisa memunculkan beberapa variasi, artinya kita bisa memanfaatkan konservatisme dari akuntansi itu dengan menggunakan metode-metode yang berbeda. Ya, karena nanti bisa saja dengan menggunakan metode berbeda itu akan berdampak pada jumlah pengakuan biaya yang bisa lebih kecil atau lebih besar. Ya. Yang tergantung dari laporan keuangan itu tujuannya untuk apa. Kalau memang tujuannya untuk mengecilkan laba, ya gunakanlah metode yang bisa memunculkan cost yang tinggi, gitu, supaya labanya turun. Atau kalau kita membesarkan laba, ya kebalikannya. Gunakanlah metode yang nanti bisa membesarkan, yang mengecilkan biaya, sehingga labanya bisa besar. Nah, ini beberapa metode akuntansi yang bisa dipakai nanti dalam pengukurannya. Nah, ini kalau menurut IAI. Nah, oleh karena itulah maka kemudian kita mencoba mengklasifikasi beberapa aktivitas transaksional itu sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Maka seperti yang saya sampaikan, karakteristiknya ada dua. Yang pertama adalah karakteristik kuantitatif, dan yang kedua adalah karakteristik kualitatif. Ya, jadi begitu ya. Kalau karakteristik kuantitatif jelas, nanti bisa kita langsung gunakan untuk diakui di dalam laporan keuangan karena sudah kuantitatif, bisa terkuantifikasi. Ya, angka-angkanya bisa langsung muncul. Tetapi yang menjadi kurang bisa dipahami bersama kalau tidak mengerti teorinya, itu adalah dari aspek karakteristik kualitatif. Baik kuantitatif maupun kualitatif itu sama-sama membawa informasi laporan keuangannya itu. Sama-sama menunjukkan kondisi kinerja. Nah, oleh karena itu kita mulai harus bisa memahami kira-kira nanti dari sebuah aspek transaksional yang ada itu masuk dalam kategori karakteristik kuantitatif atau kualitatif. Nah, sementara kita mencoba memahami
kuantitatif itu sebatas pada informasi angka yang bisa kita gunakan untuk pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Sementara itu aja sih. Kita belum bisa lebih jauh dari itu. Sementara itu. Tetapi selain itu berarti masuk ke dalam karakteristik kualitatif. Nah, oleh karena itu supaya lebih memudahkan kita menentukan bahwa apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam karakteristik kualitatif itu, maka menurut SSPAJ nomor 2 itu dipisah menjadi berbagai jenis karakteristik seperti ini. Yang pertama adalah dapat dimengerti, understandability. Yang kedua relevan. Relevan itu sesuai antara apa yang dilaporkan dengan realitasnya. Predictive value, artinya bisa digunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Feedback value, ya, mempunyai umpan balik. Jadi nanti kita bisa merasakan situasi yang ada itu dalam posisi kita gunakan untuk memperbaiki kinerja yang ada di kita. Jadi kondisi di sana seperti itu, ternyata ketika kita share laporannya, maka kemudian kita punya keinginan untuk memperbaiki apa yang menjadi masalah yang ketika di-share di luar sana. Adalah feedback value. Timeline, tepat waktu. Ya, jadi sesuai dengan ketentuan. Kalau kita bicaranya bulanan, ya akhir bulan harus jadi. Tahunan, ya akhir tahun harus jadi. Kemudian reliable, ya, reliability. Reliable itu handal. Ya. Handal itu artinya gini, informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu ketika kita analisis, ya, kelihatannya reliable itu ketika dianalisis. Apapun mekanismenya, misalkan kita analisis pakai rasio, misalkan gitu aja yang mudah ya. Itu benar-benar mampu menunjukkan kondisi yang sesuai kenyataan. Nah, itu namanya handal atau reliable. Kemudian variability. Nah, variability itu sebenarnya hampir sama dengan relevan. Ya, relevan. Kalau kita bicara relevan tadi, sesuai dengan kenyataan, variability, maka kenyataan itu bisa diuji. Ya, sehingga kebenarannya itu bisa kita pertanggungjawabkan ya agak logis gitu ya, agak ilmiah. Nah, misalkan kalian nih yang sering melakukan menguji dengan menggunakan regresi, katakanlah begitu. Datanya adalah data laporan keuangan, data sekunder. Katakanlah ini kita mau menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kemampuan dalam menghasilkan laba, misalkan begitu. Maka ukuran perusahaan kita uji datanya dengan kita tetapkan dulu apakah data itu relevan atau tidak. Nah, kalau kita bicara relevan berarti kita harus ngambil data itu dari laporan keuangan yang real, yang nyata. Oke, sekarang kita ambil berapa itu jumlah nilainya. Berarti kita harus tahu metode untuk pengukuran ukuran perusahaan itu apa, size. Biasanya kita menggunakan total asset. Ya. Berarti size is the same meaning with total asset. Jadi total asetnya berapa? Maka itu menjadi sebuah ukuran perusahaan. Oke, jadi kita masukkan. Oke, datanya. Ada data, kemudian nanti kita cadangkan untuk kita regresi. Kemudian pendapatan diwakili dari apa? Nah, perwakilannya itu adalah metode hitung yang kita sebut dengan nama proksi. Ya, kita proksikan dengan apa? Nah, kita proksikan katakanlah dengan ROI. Oke, saya hitung ROI-nya. Kalau ketemu nilainya sekian. Nah, antara size dengan ROI tadi coba kita regresi. Katakanlah kita pakai regresi linear berganda. Oke, nanti ketemu hasil regresi. Nah, hasil regresi itu menunjukkan arah. Arahnya itu positif atau negatif. Kalau positif berarti searah, kalau negatif berlawanan arah, kan begitu. Nah, kemudian kita uji lagi, apakah ada relevansinya. Nah, ini sekarang kita mau menguji relevansi. Nah, relevansinya tidak sekedar hanya kita cocokkan dengan bukti transaksi, tapi kita uji pengaruhnya. Kalau memang tadi size mempengaruhi
pendapatan, berarti memang ada relevansi keberadaan aset itu terkait dengan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu yang dicapai. Jadi kalau asetnya kecil, ya keuntungannya kecil, itu sesuatu yang bisa terbuktikan. Nah, jadi seperti inilah cara kita untuk mencoba melihat secara ilmiah, secara objektif, bahwa sesuatu yang relevan itu juga bisa kita uji kebenarannya, atau bisa diverifikability. Kemudian yang berikutnya adalah netral, atau tidak memihak. Gitu ya. Artinya memang kita harus independen, tidak bisa memihak satu pihak dan pihak yang. Kemudian representational faithfulness atau penyajian yang jujur. Jadi jangan sampai sekali-kali laporannya itu kemudian diedit, gitu ya. Wah, disesuaikan aja, dioke-okei. Wah, jangan. Dan yang terakhir adalah comparable atau dapat dibandingkan. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Ketika kita bicara understandability atau dapat dipahami, itu artinya ketika laporan itu disusun, cara untuk menyusun laporannya itu harus sesuai dengan format standar format penyusunan laporan keuangan yang baku. Maka kita mengenal ada istilah prinsip akuntansi yang berterima umum. Ya, PABU. Artinya apa? Ketika kita sudah menyusun laporan keuangan itu sesuai dengan standar yang benar, dan kemudian kita share untuk dibaca pihak-pihak yang membutuhkan, harusnya tidak ada lagi perdebatan terkait dengan metode. Ya, kenapa? Ya karena metodenya sudah kita sepakati bahwa akuntansi itu ya kayak itu. Kalau kita sudah menggunakan standar akuntansi ya sudah, nggak ada lagi debat di situ. Ya. Artinya apa? Artinya orang sama-sama bisa memahami karena sama-sama punya kemampuan dalam menggunakan akuntansi. Ya beda cerita kalau orangnya tuh nggak ngerti akuntansi kemudian tidak paham, itu wajar gitu ya. Tetapi kalau sama-sama ngerti akuntansi kemudian masih berdebat terkait dengan metode padahal sudah disusun dengan standar yang baku. Nah itu konyol. Ya sia-sia. Ya. Maka ya sudah perdebatannya nggak di situ. Perdebatannya ada di kontennya. Nah, itu ya. Nah, sehingga ketika understandability-nya itu sudah dicapai, maka orang sudah yakin terkait dengan apa yang disajikan. Nah, dari situ kemudian bergerak untuk memutuskan sesuatu. Ya. Nah, makanya laporannya itu sudah dianggap relevan. Dia bisa memutuskan sesuatu. Nah, sehingga kesimpulannya sesuatu yang sudah tersampaikan baru akan bermanfaat jika orang yang menerima bisa memahami maksud. Nah, seperti itu. Ya percuma kita menyampaikan yang baik tapi orangnya nggak ngerti maksudnya, ya nggak akan bisa menerima. Nah itu maksud dari akuntabilitas. Sehingga kenapa kok semuanya itu harus bisa akuntansi? Ya semuanya nanti akan berpotensi berhadapan dengan data laporan keuangan. Jika jangan sampai nanti berdebat terkait dengan metode kalau sama-sama ngerti nih. Gitu ya. Nah itu. Yang kedua tadi relevan, ya artinya sesuai dengan kenyataan. Ya kenyataan itu bisa saja kenyataan masa lalu karena memang datanya historis, atau kenyataan sekarang, ya karena memang kita sampaikannya sekarang. Ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa data itu adalah data yang relevan apabila informasi yang terkandung di dalam data itu ada sangkut pautnya, ya dengan laporan yang digunakan. Kalau kemudian kita melaporkan pendapatan, laporan pendapatan kemudian kita melaporkan laba rugi, ya sudah. Itu sudah relevan karena apa? Karena memang konteks laba rugi itu dipakai untuk memberikan laporan tentang pendapatan. Nah, itu berarti sudah relevan. Nah, kemudian isi dari laba rugi itu apa? Ya pendapatan, biaya. Ya selama memang sudah menyangkut masalah itu disebut relevan. Nah, beda cerita kalau misalkan akumulasi, depresiasi, aset
mau masuk di dalam laba rugi, wah itu jadi tidak relevan. Ya. Yang masuk di dalam laporan laba rugi sebenarnya hanya biaya depresiasi saja. Akumulasinya masuk ke dalam neraca. Nah, jadi seperti itulah. Nah, sehingga nanti tingkat relevansi itu tergantung dari kemampuan pihak yang membacanya. Semakin pihak yang membacanya itu paham terkait dengan akuntansi, maka ukuran relevansinya semakin detail. Ya, kalau sedikit paham, paling ya sederhana aja sudah oke. Tapi kalau pemahamannya itu tinggi ya boleh terlalu sederhana. Ya. Karena dianggap ada informasi lain yang tidak nyambung, tidak nyampe. Ya. Nah itu relevan. Kemudian berikutnya predictive value, bisa memberikan nilai prediksi. Nah, ya paling tidak untuk membuat forecast lah. Ya. Ya, forecasting. Ya kemarin kita di manajemen keuangan aja sudah pernah itu belajar untuk membuat forecasting. Ya. Nah itu datanya apa? Ya datanya laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang baik itu adalah laporan keuangan yang memang menceritakan kondisi masa lalu sehingga bisa dipakai untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah ini adalah predictive value. Nah coba sebenarnya kan nilai itu ada kan yang saya sebutkan mulai dari awal sampai sekarang ini tadi. Ada di dalam laporan keuangan. Tetapi tidak bisa kita lihat dalam bentuk kuantifikasi. Syarat bahwa apa yang saya sampaikan itu tadi adalah sesuatu yang penting, mutlak, sehingga harus kita sendirikan yang namanya karakteristiknya. Itu adalah ketika apa yang masuk di dalam karakteristik kualitatif itu tidak ada di dalam sebuah laporan keuangan, maka laporan keuangan itu jadi kurang pas, kurang sempurna. Ya. Misalkan predictive value nggak ada, misalnya. Ya berarti laporan keuangan itu kan asal membuatnya. Nggak bisa dipakai untuk membuat prediksi masa depan. Nah, seperti itu. Sehingga harus ada gitu loh ya. Supaya lengkap. Nah, tapi keberadaannya tidak nampak. Ya. Termasuk juga feedback value. Ya. Feedback value kan tadi saya sampaikan bahwa merupakan suatu informasi yang bisa dipakai untuk memperbaiki apa yang selama ini sudah kita lakukan. Sehingga bisa jadi feedback value ini penting sekali, malah kita tunggu-tunggu, yang merupakan suatu cara yang paling mudah untuk bisa mengembangkan usaha. Iya. Wis manut apa jare wong akeh gitu aja wis jadi benar gitu. Nah, seperti ini yang disebut dengan feedback. Timeline tadi tepat waktu ya. Tepat waktu. Sehingga memang harus sesuai dengan waktu yang diprediksikan atau hasil dari feedback value tadi. Yang mana itu semua orientasinya untuk menghasilkan sesuatu yang relevan. Timeline. Reliable. Ya, reliable. Tadi sudah saya sampaikan bahwa reliable itu hampir sama dengan relevan. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang membedakan. Di dalam reliability, itu tidak sekedar hanya bicara sesuai. Tapi juga bicara ada atau tidak bias informasi yang masuk di dalam. Bias informasi itu mungkin ketika dilaporkan double. Maka kan jadi bias informasi. Ya, bila ada kesalahan dalam cara pelaporannya. Atau proses representasinya yang mungkin tidak mengena gitu ya, sehingga menyebabkan yang diajak ngomong kadang tidak nyambung. Oleh karena itulah maka reliability itu lebih diutamakan dari aspek keandalan informasinya. Ya, kehandalan informasi. Nah, handalnya informasi itu karena memang sumber informasinya itu valid, kemudian detail dari informasinya itu bisa terformat dengan bagus. Apalagi kalau nanti informasi-informasi itu bisa dipakai untuk mendukung ketentuan atau peraturan yang sedang berjalan. Nah,
itu jadi reliable nanti. Bagus tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, ya tidak reliable, walaupun itu relevan. Jadi kita harus bisa mulai memisah ya. Relevan berarti hanya sekedar cocok aja, cocok sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi kalau reliable tidak hanya sekedar cocok, tetapi bisa diimplementasi untuk mendukung. Nah, jadi seperti itu bedanya. Nah, oleh karena itulah maka nanti hubungannya dengan variability dan representational faithfulness. Sesuatu yang reliable itu harus bisa diuji kebenarannya. Ya, dan berdasarkan kenyataan atau faithfulness, kejujuran. Oke, nah ini variability ya. Oke. Nah, kemudian netral tidak memihak. Tadinya seperti apa? Pada prinsipnya yang namanya laporan keuangan itu ketika dipublish itu harus bersifat umum. Artinya tidak ada sesuatu pihak yang ketara di situ diutamakan atau ada satu pihak yang ditinggalkan. Nggak boleh. Jadi memang sifatnya adalah umum. Nah, namun di dalam sifat-sifat umum itu sebenarnya kalau kita bisa membuat analisisnya, kita bisa memanfaatkan hal-hal tertentu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Sehingga satu laporan keuangan yang sama bisa jadi digunakan oleh beberapa orang yang berbeda karena memang basic metodologi yang dipakai lain-lain. Ya. Seringkali ada pertanyaan dari teman-teman kakak tingkat kalian yang skripsi itu, boleh nggak kalau kita pakai data yang sama tetapi digunakan untuk analisis yang berbeda? Kalau menurut saya sangat boleh. Ya. Sangat boleh. Karena data itu adalah sebuah objek. Data itu merupakan sebuah objek. Nah, objek itu baru akan berbunyi ketika ada subjek yang dipakai untuk memotretnya. Ya. Nah, subjek itu bisa saja sangat luas, ya, sehingga kita bisa menempatkan di sudut-sudut yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian maka akan muncul hasil yang lebih luas terkait dengan kondisi dari si objek tersebut. Karena dia dinikmati atau dilihat dari subjek yang berbeda-beda. Nah, sehingga karena data memang sudah disampaikan secara netral, maka siapapun bisa menggunakan untuk kepentingan apapun. Ya. Walaupun datanya itu sama. Nah, faith, jujur. Ya. Artinya memang tidak boleh ada sesuatu yang disisipi dengan kepentingan sepihak. Ada kesesuaian antara ukuran atau penjelasan dengan gejala yang tidak diwakili. Sehingga informasi itu memang benar-benar sesuai dengan realita. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kan melingkupi di dalam informasi laporan. Cuman kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu ada. Nah, oleh karena itulah, maka kita menggarisbawahi beberapa hal seperti ini tadi di dalam sebuah kerangka kualitatif. Dan itu harus diperhatikan. Kenapa? Kalau itu tidak ada, benar-benar nggak ada, maka informasi itu kurang mengena, kurang akrab. Nah, kalau informasinya hanya dilihat dari angka, baik itu angka laporan maupun angka rasio, ya memang sudah bisa mewakili suatu kondisi, tetapi kurang komplit. Sehingga bisa saja nanti kalau terjadi perubahan yang disebabkan karena adanya salah satu dari karakteristik kualitatif ini yang belum dijalankan, misalkan tidak jujur ya, representational faithfulness-nya tidak ada, laporan itu tidak jujur, melaporkannya sakarpe, jadi ada kepentingan yang ada di dalam accounting-nya. Ya, kemudian ketahuan bahwa itu tidak relevan, maka itu harus diperbaiki lagi. Nah,
Ini loh ya, berarti kan representational faithfulness itu sebenarnya dibutuhkan di situ. Cuma tidak mau pakai. Nah, berarti kan apa artinya? Artinya itu ada sebenarnya. Tidak kelihatan. Nah, oleh karena itulah, maka kita harus menyadari kondisi-kondisi tersebut dan mencoba memahami ketika kita menggunakan laporan keuangan, aspek-aspek kualitatif itu tertuang di mana. Yang jelas ada di CIL. Cobalah, makanya sering saya sampaikan, cobalah untuk membaca CIL. Supaya kita punya gambaran apa aja sih sebenarnya yang ada di situ. Nah, karena itu juga masih bagian dari laporan. Oke, masih ada ya. Oke. Berikutnya adalah comparable. Comparable tadi ya, bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan itu artinya ketika kita mencoba melakukan analisis, ya, analisisnya itu kan ada yang menggunakan analisis antar waktu, misalkan pakai analisis plan, ya. Kita lihat antar waktu. Ya, maka laporan keuangan antar waktu itu harus bisa disajikan secara konsisten. Kalau tidak konsisten kan tidak bisa dibandingkan, tidak bisa comparable. Ya. Atau kalau nggak begitu dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Ya. Harus comparable-nya itu jalan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya memang harus disajikan secara konsisten, karena nanti kita harus bisa mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dari informasi yang tertuang di dalam. Nah, seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan mungkin dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Silakan, monggo. Baik, kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya oke, masalah. Kita masih ada waktu 1 minggu yang akan datang ya. Kalau untuk teori akuntansi memang setting pertemuannya untuk sampai UTS adalah 7. Jadi beda dengan di SPM kemarin. Kalau SPM memang 6. Kalau untuk teori akuntansi jelas next week kita masih ada 1 materi kuliah lagi. Ya, jadi kita tetap masuk seperti biasa. Sedangkan untuk SPM, ya monggo, karena settingnya itu memang cuma 6. Silakan nanti sebelum hari Kamis ada yang ngasih tahu saya tentang apa namanya perkuliahannya. Apakah kita lanjut untuk membahas materi berikutnya, ataukah kita evaluasi materi yang sudah ada tetapi harus membawa masalah supaya kita bisa diskusi, atau kita off dulu, kita break dulu, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk teori akuntansi harus masuk karena kita masih 1 materi lagi. Oke, mungkin begitu. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, kita cukupi sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.